Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang mendengarkan video ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal serem lagi. Dan malam ini saya akan menceritakan sejumlah pohon di Indonesia yang dimitoskan sebagai tempat tinggal hantu. Banyak mitos yang berkembang seputar masyarakat Indonesia bahwa tempat tinggal makhluk tak kasat mata, salah satunya berada di pohon-pohon buah yang tinggi dan rimbun. Sejak dulu banyak mitos yang beredar seputar jenis-jenis pohon tertentu yang sering jadi tempat bersarangnya para hantu. Mulai dari mitos pohon pisang yang jadi tempat penunggu pocong, pohon sawo yang ditempati oleh genderuwo, hingga pohon nangka yang jadi tempat tinggalnya kuntilanak. Nah, berikut ini beberapa pohon di Indonesia yang dimitoskan sebagai tempat tinggal hantu. Yang pertama, pohon nangka. Pohon nangka punya buah yang manis dan enak. Nangka biasanya jadi campuran es buah hingga disulap menjadi sayur. Tapi menurut mitos yang beredar, biasanya banyak para penunggu tak kasat mata yang sering hinggap di pohon nangka. Pohon nangka sendiri memiliki rata-rata tinggi sekitar 20 meter, bahkan ada yang mencapai 30 meter. Daun dan dahannya yang rimbun membuat pohon ini terlihat sedikit menyeramkan, terutama di malam hari. Konon katanya pohon nangka jadi tempat favorit si kuntilanak. Banyak orang yang melihat penampakan kuntilanak di pohon nangka ini, terutama di malam hari. Yang kedua, pohon pisang. Enak dan sehat, pisang jadi salah satu buah yang paling populer di Indonesia, sehingga tak heran banyak pohon pisang yang ditemukan terutama di wilayah pedesaan. Tapi menurut mitos yang sudah ada sejak dulu, pohon pisang ini jadi tempat berkumpulnya makhluk tak kasat mata, terutama pocong. Meski ukuran pohon pisang tak setinggi pohon beringin atau pohon nangka, tapi kesan seram dari pohon pisang ini tak bisa dipungkiri. Banyak penampakan pocong terjadi dekat di pohon pisang. Selain pocong, sering juga orang melihat penampakan kuntilanak di pohon pisang. Yang ketiga, pohon sawo. Mirip seperti pohon nangka, pohon sawo bisa memiliki tinggi sekitar 30-40 meter. Pohon buah berwarna coklat yang satu ini sejak dulu identik sebagai rumahnya genderuwo. Banyak mitos yang menyebutkan bahwa jika melewati pohon sawo dan muncul aroma bakaran ubi, artinya ada makhluk halus di sana. Dalam bahasa Jawa, sawo sering dikaitkan dengan kata suwung yang artinya sepi. Sehingga jika menanam pohon sawo di sekitar rumah, maka aura rumah itu akan menjadi sepi dan membuat para penghuninya tak betah untuk tinggal di sana. Yang keempat, pohon sukun. Sukun merupakan jenis buah tanpa biji yang memiliki bagian dalam empuk mirip seperti roti dan biasanya diolah menjadi gorengan, tumisan hingga asinan. Sukun ini berasal dari pohon yang tingginya mencapai 30 meter dengan daun rimbun menutupi permukaan atas pohon. Menurut mitos yang beredar, pohon sukun masuk ke dalam jenis pohon angker yang banyak penunggunya. Konon pohon sukun menjadi rumah dari beberapa makhluk halus
seperti pocong hingga kuntilanak. Jadi banyak orang yang takut melintas pohon sukun ini di malam hari. Yang kelima, pohon mangga. Pohon yang satu ini banyak ditemukan di halaman rumah atau di perkarangan lainnya. Ciri khas dari pohon ini adalah buahnya mangga yang menjuntai ketika musim panen, dilengkapi dengan daun yang rimbun. Hal inilah yang memunculkan mitos bahwa pohon mangga terkenal angker. Menurut beberapa mitos yang beredar dengan pohon buah lainnya, pohon mangga tak memiliki jenis makhluk halus tertentu yang tinggal di sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pohon mangga bisa ditempati oleh semua makhluk halus. Namun yang paling sering penampakan di pohon mangga adalah kuntilanak. Yang keenam, pohon asam Jawa. Dari tempat pohon yang tinggi dan daun serta dahan pohon yang menjulang, pohon asam Jawa ini terlihat seram. Buah asam biasanya digunakan untuk memasak. Namun sebagian besar orang percaya bahwa pohon ini jadi tempat tinggalnya kuntilanak hingga pocong. Dan pohon yang panjang jadi tempat penampakan kuntilanak yang paling sering terlihat. Sementara di balik batang pohon yang besar, biasanya pocong akan menampakkan diri di sana. Yang ketujuh, pohon limus. Menurut penuturan dari beberapa orang, mereka sering melihat sosok anak kecil dengan kepala pelontos atau tuyul berkeliaran di bawah pohon itu, sehingga pohon limus identik sebagai tempat tinggal dari tuyul. Buahnya mirip seperti mangga, tapi pohon limus atau pohon bacang ini terkenal menyeramkan dan kesan angker begitu kuat jika pohon buah lain yang sering dikaitkan dengan penampakan pocong atau kuntilanak berbeda dengan pohon limus ini. Nah, itulah beberapa mitos dari penunggu pohon, dan buat kalian percaya atau tidak itu tergantung kalian. Jadikan ini sebagai wawasan. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng biar nggak ada ketinggalan dari video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.